dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rania Sabtalangit, nomor absen 28, lalu teman saya, Chelsea Rasalina Putri, absen 8. Charlie Clara Yuning Tias, absen 9. Syahrial Kiai Saji Prajitno, absen 31. Kami akan menjelaskan mengenai lembaga, yaitu DPR. Apa sih? Yuk lihat video kami. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rania Sabtalangit, nomor absen 28. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian DPR sekaligus sejarah singkat DPR. DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau disebut dengan lembaga legislatif. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan dari Presiden. Anggota DPR dipilih oleh rakyat, dan anggota DPR ini berasal dari berbagai partai politik yang kemudian akan mendapatkan kursi dalam pemilihan umum. Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang sesuai dengan undang-undang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Apabila tidak terpenuhi, keputusan ini diambil berdasarkan suara terbanyak. Baik, saya akan membahas mengenai sejarah singkat terbentuknya DPR. Secara garis besar, sejarah dari dibentuknya DPR terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu Vlogstrat, dan yang kedua yaitu masa perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, dan yang terakhir adalah dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat menjadi KNIP. Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat lembaga semacam parlemen bentukan penjajah Belanda yang dinamakan Vlogstrat. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda mengakhiri masa penjajahan selama 350 tahun di Indonesia. Pergantian penjajahan Belanda kepada Jepang mengakibatkan keberadaan Vlogstrat secara otomatis tidak dianggap lagi atau tidak diakui lagi. Dan bangsa Indonesia memasuki masa perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat menjadi KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 oleh Presiden, yaitu 12 hari setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kesenian, tepatnya di Pasar Baru, Jakarta. Lalu dibentuknya KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945 dijadikan sebagai tanggal lahir sekaligus hari jadi DPR. Lalu ketika sidang pertama kali KNIP dibentuk pimpinan-pimpinan, yaitu yang pertama ada ketua. Ketuanya adalah Pak Kasman, lalu wakil ketuanya Sutarjo, itu wakil ketua 1, dan wakil ketua 2-nya adalah Mr. Latu Harhari, dan yang terakhir adalah Adam Malik. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lanjut ke teman saya ya teman-teman. Dadah. Kembali lagi bersama saya Syahrial Kiai Saji Prajitno, nomor absen 31. Saya akan menjelaskan tentang keanggotaan DPR. Dalam periode keanggotaan DPR 2014 sampai 2019 telah terpilih 560 wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Dari 70 daerah pemilihan atau dapil, anggota dewan yang terpilih bertugas mewakili rakyat selama 5 tahun, kecuali bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Anggota dewan yang berhenti di tengah-tengah masa jabatannya akan diganti oleh calon legislator lain yang mengikuti pemilu legislatif melalui PAW, penggantian antar waktu. Untuk dapat dipilih menjadi anggota dewan, calon legislator harus berusia minimal 21 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal sekolah menengah atas atau SMA, dan merupakan warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani. Calon anggota DPR juga diwajibkan berasal dari politik, tidak ada calon independen. Belum memangku jabatannya, anggota DPR
terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan anggota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah atau janji dipandu oleh pimpinan DPR yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Sekian dari saya, dadah. Saya Chelsea Rosalina Putri absen 8 akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi DPR. Tugas dan fungsi DPR diatur dalam pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu 1. Fungsi legislasi, yaitu menetapkan undang-undang bersama Presiden. 2. Fungsi anggaran, ialah menyusun dan menetapkan APBN melalui undang-undang. 3. Pengawasan, ialah pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga eksekutif atau presiden. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah, serta kinerja menteri dan pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Tugas dan fungsi lainnya, yaitu 1. Mengawasi dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia. 2. Mewakili dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan di masyarakat di tingkat nasional. 3. DPR dapat mengusulkan calon menteri kepada Presiden. 4. Memberikan persetujuan terhadap keputusan penting pemerintah. Contohnya, persetujuan DPR diperlukan untuk pengangkatan hakim agung dan pengangkatan kepala lembaga negara tertentu. Sekian dari saya. Lanjut ke teman saya. Asik. Hai, bertemu lagi bersama saya Rania. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak-hak dari DPR. Hak-hak dari DPR tercantum pada pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak-hak DPR. Hak ini berfungsi untuk menjalankan fungsi dari DPR supaya lebih efektif. Lalu, hak-hak itu apa aja sih? Yang pertama ada hak interpelasi, ialah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua yaitu hak angket, ialah hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum. Dan yang terakhir yaitu hak menyuarakan pendapat. Hak ini adalah hak DPR untuk menyampaikan pendapat mengenai kebijakan pemerintah. Sekian dari saya. Dadah. Halo, saya Charlie. Absen 9 akan menjelaskan tentang DPR yang mempunyai hubungan antar lembaga, yaitu DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang pertama, menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara. DPD juga berwenang untuk ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD. Yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka DPR dapat mengajukan pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. DPR berwenang untuk mengajukan 3 anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara termasuk DPR. Sekian dari saya. Dadah. Baik, sekian penjelasan mengenai DPR. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu DPR, siapa yang dipilih ketika menjadi DPR, apa tugas dan wewenang, dan apa sejarahnya. Udah tahu kan kalian? Tahu. Tahu kan? Tahu. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah!